Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Nia Nurmelati dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan SMA kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang budidaya tanaman hias part 2. Pada sub yang B, kita melanjutkan materi yang kemarin. Kita masuk sub B, yaitu produk tanaman hias. Ada beberapa jenis produk tanaman hias. Yang pertama, tanaman hias daun. Tanaman ini disebut tanaman hias daun apabila tanaman tersebut memiliki bentuk dan warna daun yang indah. Salah satu contohnya seperti pada gambar yaitu anthurium. Itu termasuk jenis tanaman hias tropis. Anthurium memiliki daya tarik tinggi sebagai penghias ruangan karena bentuk daun yang indah, menawan, serta tahan lama. Terdapat beberapa jenis anthurium seperti Anthurium crystallinum atau kuping gajah. Tanaman ini memiliki keunikan pada daunnya yang lebar. Daun yang lebar ini lalu dianggap menyerupai daun telinga gajah, seperti contoh pada gambar. Kuping gajah berwarna hijau tua dengan urat-urat hijau muda keputih-putihan. Aglonema atau dikenal dengan Sri Rejeki adalah tanaman hias yang mempunyai beberapa varietas. Tanaman hias ini mempunyai daun yang berbentuk lonjong dan berwarna hijau, dihiasi bintik-bintik, garis, atau ban berwarna abu-abu keperakan. Contohnya seperti pada gambar. Tanaman ini juga tidak tahan terhadap uap air yang berasal dari dapur dan juga asap rokok. Dieffenbasia mampu menyerap racun di udara dan mampu membersihkan udara. Tanaman ini juga dapat digunakan dalam mengurangi gas polutan di sekitar rumah. Contohnya seperti pada gambar. Getah daun dan batangnya apabila mengenai bibir, lidah, atau kerongkongan dapat menyebabkan gatal-gatal maupun kejang. Contoh lain adalah lidah buaya. Lidah buaya kaya akan kandungan zat-zat seperti enzim, asam amino, mineral, vitamin, polisakarida, dan komponen lain yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Lidah buaya juga banyak digunakan sebagai bahan baku industri farmasi dan kosmetik, serta sebagai bahan makanan dan minuman kesehatan. Yang berikutnya yaitu sirih merah, digunakan untuk mengobati berbagai penyakit antara lain jantung koroner, anti radang dan luka, dan penyakit mah. Daun sirih hijau juga telah dimanfaatkan untuk menginang, ternyata dapat menyehatkan gigi, gusi, dan juga bau badan. Yang berikutnya yaitu kaktus yang berasal dari Amerika, terutama di kawasan Meksiko, Texas, Arizona, Argentina, Bolivia, Peru, dan Brazil. Media tanam alternatif yang dapat digunakan antara lain campuran pupuk kandang, sekam padi, dan pasir. Adiantium atau suplir merupakan jenis tanaman hias paku-pakuan dan banyak ditemukan di hutan atau tegalan. Suplir termasuk jenis tanaman yang agak sulit dipelihara karena membutuhkan lingkungan yang lembab dan udara yang bersih. Caladium bicolor dinamakan juga keladi dan digemari karena bentuk dan warna daunnya. Urat daunnya berbentuk bintang dan bervariasi. Tangkai daunnya berwarna agak kemerahan dengan belang-belang hitam. Yang kedua, tanaman hias bunga. Misalnya yaitu adenium atau biasa kita sebut dengan nama kamboja. Daya tarik kamboja terlihat dari bunganya, akar, dan juga batang. Kamboja dikenal dengan nama si bonggol indah karena tanaman ini sangat bagus untuk dibonsai. Adenium juga dapat diperbanyak dengan generatif dengan menggunakan biji. Yang berikutnya contoh yang lain yaitu bunga anggrek. Bunga anggrek bulan adalah bunga kebangsaan Indonesia. Bunga anggrek sering digunakan sebagai simbol dari rasa cinta, kemewahan, dan keindahan. Serangga, burung, dan hewan pengerat kecil biasanya tertarik dengan warna bunganya yang cerah. Yang berikutnya yaitu tanaman melati, termasuk famili Olisiae. Selain bermanfaat sebagai bunga tabur, melati juga bermanfaat sebagai bahan industri kosmetik, parfum, farmasi, penghias rangkaian bunga, dan bahan campuran atau pengharum. Melati nama lain atau nama daerah untuk melati antara lain Menuh di daerah Bali dan Menyuruh untuk di daerah Banda.
Bunga mawar digunakan sebagai bahan baku minyak dan bahan industri parfum. Bunga mawar juga sering digunakan untuk acara spiritual. Menanam mawar relatif tidak sulit karena bunga ini tidak memerlukan perawatan khusus. Yang ketiga yaitu bonsai. Bonsai merupakan seni pengerdilan tanaman keras di dalam pot berukuran kecil yang tampak seperti pohon serupa di alam sesungguhnya. Bonsai disebut seni karena mulanya dibentuk dari pohon-pohon di tanah gersang yang tumbuh tidak normal. Sub C yaitu budidaya tanaman hias. Yang pertama yaitu dengan cara pembibitan. Bibit atau bahan tanaman dapat diperoleh dari bagian tanaman seperti akar, batang, cabang, ranting, ataupun daun. Cara memperoleh bibit adalah dengan stek, cangkok, dan juga anakan. Secara umum, bibit dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu vegetatif dan juga generatif. Yang kedua yaitu media tanam. Budidaya tanaman hias dapat dilakukan di dalam pot atau polybag atau dalam hamparan lahan. Persiapan lahan atau media tanam dilakukan untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai untuk setiap tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi tanah yang gembur sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman. Media tanam memiliki jenis yang sangat beragam. Namun dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu media pot dan ditanam langsung dalam tanah. Penanaman menggunakan media pot, pengelolaannya akan lebih intensif bila dibandingkan yang tanaman yang ditanam langsung di tanah. Jika diperlukan, lahan tanam dapat diberi tambahan pupuk kandang. Kadang-kadang budidaya tanaman hias dilakukan di tempat yang dinaungi dengan paranet ataupun plastik. Yang berikutnya yaitu perawatan. Perawatan dapat dilakukan dengan cara penyiraman dan juga pemupukan. Penyiraman berlebihan mengakibatkan pertumbuhan dominan pada vegetatif buah menjadi kurang. Pemupukan adalah penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Pupuk yang diberikan ke media ataupun disemprot langsung ke tanaman. Jenis pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik ataupun anorganik. Pupuk nitrogen diperlukan untuk menyuburkan tanaman, terutama untuk pembentukan daun. Yang ketiga, pemangkasan. Pemangkasan dimaksudkan agar tanaman memiliki bentuk sesuai dengan yang diinginkan. Pemangkasan dahan dan ranting selain membentuk pohon juga dapat membentuk daun menjadi kecil sehingga tanaman tampak tua. Nah, untuk lebih memahami lagi terkait materi budidaya tanaman hias ini, silahkan kalian lakukan budidaya tanaman hias secara berkelompok. Kemudian di sini formatnya sudah disediakan. Silahkan tuliskan kelasnya, nama anggota kelompoknya, jenis tanaman yang dibudidayakan, serta laporan hasil observasinya. Kemudian kalian pertama tentukan tadi jenis tanaman hiasnya, sarana produksi, teknik budidaya yang digunakan, kesulitan dalam budidaya tanaman hias, serta alasan memilih jenis tanaman hias yang kalian tanam. Mengapa memilih jenis tanaman hias tersebut? Dan kalian tuliskan laporan hasil pengamatannya dengan mengisi tabel dan beberapa pertanyaan nanti setelah ini. Tabelnya berisi pengolahan lahan atau media tanam, dilakukan tanggal berapa, alat dan bahannya apa saja, hasil pengamatannya dan gambarnya. Kemudian pada saat penanaman, pada saat pemeliharaan, pada saat pengendalian hama dan penyakit, pada saat panen dan juga pasca panen. Kalau sudah diisi tabelnya, sekarang silahkan selama proses perkembangan tersebut, kalian jawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan berikutnya yaitu, bandingkan perkembangan tinggi tanaman hias pada saat ditanam dan setelah penanaman. Pertanyaan ketiga, bagaimana perkembangan tanaman hias selama 7 hari? Kemudian jelaskan kendala apa saja pada kegiatan produksi yang telah dilakukan selama 7 hari tersebut. Yang terakhir, jelaskan kekurangan perlakuan kelompok kalian dalam tahapan produksi tanaman hias. Silakan dilakukan secara berkelompok. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat.
dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun menjadi peluang usaha untuk kalian. Terus semangat untuk belajar, berkreasi, dan berwirausaha. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.